Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam rangka tugas individu dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang terhormat Bapak Imam Tazali MPD. Di sini saya mengangkat tema kesadaran pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sini berupa karya tulis rujukan dan daftar pustaka. Saya Devi Nabila dengan NIM 152300742 dari kelas 15 3B03 dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Ilmu Komputer. Oke, baiklah teman-teman, kita menuju slide selanjutnya. Dalam tugas karya tulis rujukan dan daftar pustaka ini ada beberapa poin pembahasan. Oke, baiklah. Yang pertama itu ada pendahuluan, dan yang kedua ada teori pajak, kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak, dan yang terakhir adalah langkah-langkah menimbulkan kesadaran pajak. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Di sini kesadaran pajak adalah pemahaman dan pengakuan terhadap kewajiban membayar pajak yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran pajak masyarakat. Penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan, norma sosial, representasi terhadap pemerintah, serta kondisi ekonomi individu atau badan usaha. Sebagai contoh, individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan. Pendahuluan ini dikutip oleh Luzainul dan Saleh pada tahun 2006. Baik, kemudian ada teori pajak. Yang pertama di sini ada teori dan kerangka konseptual. Teori dan kerangka konseptual menurut teori kepatuhan pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain, termasuk norma sosial, pendidikan, dan persepsi terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Dikutip oleh almarhum Max Lesson dan Schultz tahun 2020. Yang kedua, ada teori kepatuhan pajak normatif. Teori ini menyatakan bahwa individu mematuhi kewajiban pajak berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran pajak dapat meningkat ketika ada pemahaman kolektif tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama. Dikutip dari artikel Togler pada tahun 2019. Teori yang ketiga ada teori ekonomi, yaitu teori ini berfokus pada insentif ekonomi yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor seperti penghasilan, risiko audit, atau probabilitas hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dikutip dari artikel Slamrod pada tahun 2020. Oke, di sini ada poin faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak. Yang pertama, satu, ada faktor sosial dan budaya. Menurut Kogler pada tahun 2019, norma sosial dan nilai-nilai budaya memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap kewajiban pajak. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor pendidikan. Di sini penelitian oleh Lu et al. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi terkait dengan tingkat kesadaran pajak yang lebih baik. Oke, sini ada faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomi.
Dikutip dari Torgler pada tahun 2019, menjelaskan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih sadar akan kewajiban pajaknya karena mereka lebih sering berinteraksi dengan sistem perpajakan yang lebih kompleks. Kemudian ada nomor 4, yaitu persepsi terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Menurut studi oleh Slumroth dan Yitzhaki pada tahun 2020, tingkat transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak memandang kewajiban pajak mereka. Oke, kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu langkah-langkah menumbuhkan kesadaran pajak. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu ada edukasi sejak dini. Integrasi pajak dalam kurikulum pendidikan memperkenalkan konsep pajak kepada siswa sejak dini di sekolah. Pajak bisa diajarkan dalam pelajaran sosial atau ekonomi untuk memberi pemahaman tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kemudian, yang kedua yaitu sosialisasi melalui media. Di sini ada kampanye pajak di sosial media. Bisa menggunakan platform media sosial untuk melakukan kampanye dan informasi yang menarik mengenai pajak. Bisa melalui video, infografis, atau postingan yang menjelaskan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Kemudian, yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah penyuluhan secara langsung. Dilakukan dengan metode pelatihan dan seminar pajak. Dengan menyelenggarakan seminar atau pelatihan yang diadakan oleh instansi pajak, perguruan tinggi atau organisasi masyarakat yang dapat memberikan informasi lebih mendalam mengenai pajak dan kewajiban pajak. Kemudian ada poin nomor 4, yaitu meningkatkan transparansi penggunaan pajak. Nah, di sini publikasi anggaran negara dan penggunaan pajak. Di sini masyarakat akan lebih menghargai pajak jika mereka tahu bagaimana pajak mereka digunakan. Pemerintah dapat mempublikasikan informasi terkait pengelolaan dan alokasi anggaran negara serta proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh pajak. Yang dapat kita lakukan adalah mempermudah proses pembayaran pajak. Nah, penyederhanaan sistem pajak membuat sistem pajak yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat tentunya. Seperti sistem pembayaran pajak yang lebih simpel dan lebih transparan. Kemudian, lanjut pada poin ke-6, ada pemberian insentif dan penghargaan nih. Insentif untuk wajib pajak. Nah, di sini dapat memberikan insentif kepada wajib pajak yang tertib dan melaporkan serta membayar pajak, misalnya dengan memberikan potongan atau penghargaan. Kemudian ada poin nomor 7, yaitu meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta. Di sini nih, peran media massa yaitu mengajak media massa untuk berperan dalam mendukung kampanye kesadaran pajak, serta mendiskusikan pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, kemudian ada poin nomor 8, yaitu penegakan hukum yang tegas. Sini bisa berupa sanksi yang adil dan tepat. Kemudian memastikan bahwa ada sanksi yang jelas dan adil bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Kemudian langkah ke-9 yaitu membangun kepercayaan terhadap lembaga perpajakan. Peningkatan layanan pajak. Nah, dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi di lembaga perpajakan, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Nah, sini kita masuk ke langkah-langkah yang ke-10, yaitu menggunakan tokoh publik sebagai duta pajak. Nah,
dibutuhkan peran figur publik. Dengan menggunakan peran figur publik seperti selebritas, tokoh masyarakat, atau pemimpin organisasi untuk menjadi duta pajak. Mungkin itu saja langkah-langkah untuk menumbuhkan kesadaran pajak tadi ya. Oke, di sini kita udah masuk ke kesimpulan, yaitu dari artikel yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan kunci untuk menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi. Artikel ini telah mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak serta dampaknya terhadap tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial, pendidikan, ekonomi, serta persepsi terhadap pemerintah dan sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran pajak masyarakat. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja artikel yang dapat saya bahas dari presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.